Hello，早晨，大家好。點啊？今日天氣唔係幾好喎嚇。呢個幾日天氣唔係幾好，大家都係照顧身體好啲。我唔記得食維他命係咪？好似我咁樣啊，每朝早都係飲呢啲。Yeah, this is about this is a virgin flaxseed oil that I recommend for someone maybe that's needed. This one is good for the antioxidant. Oke. Di sini saya mau berbagi sama teman-teman ya. Nah, kemarin Mbak Yuni kayaknya mau membahas tentang cabai-cabean nih. Apa sih itu cabai-cabean ya? Bikin kontroversi ya kayaknya. Apakah di Hong Kong itu boleh apa namanya? Adanya cabai-cabean itu dibolehkan. Well, di sini saya mau berbagi satu isu. Saat Mbak Yuni mengupdate itu, memang akan terjadi satu kontroversi. Kenapa sih harus membahas ini? Kenapa harus membahas itu? Nah, sebenarnya ini bukan rahasia lagi ya. Di internet banyak sekali, bahkan TVB sudah pernah membahasnya juga ya kan. Nah, jadi mungkin bukan hal baru bagi sebagian teman, tapi bagi sebagian teman itu sesuatu yang dinyatakan aib lah dan lain sebagainya. Namun apapun itu kembali ke individunya ya. Jadi kita tidak perlu menjudge orang ya kan, ataupun menjudge perlakuan orang lain hanya untuk menunjukkan kita lebih baik. Well, di sini teman-teman itu hak teman-teman, mau curhat monggo, ke Mbak Yuni monggo, ke saya monggo. Tapi kalau ke saya yaitu memang saya tidak ada uploadan untuk curhatan, dikarenakan memang channel saya berbeda. Kalau di Mbak Yuni channelnya memang untuk menampung teman-teman, silahkan, itu pilihan ya. Di sini masalah prostitusi sebenarnya apakah di Hong Kong itu dibolehkan? Nah, di sini yang mau saya ambil, prostitusi itu apakah dibolehkan? Prostitusi di Hong Kong online offline itu sebenarnya tidak boleh ya, meskipun di Hong Kong menganut yang namanya bebas dalam berhubungan seks. Dalam artian bebas dalam berhubungan seks, hubungan seksual itu hak setiap individu, dan di Hong Kong tanpa ikatan, artinya kumpul kebo pun tidak ada masalah asalkan Anda suka sama suka. Nah, bahkan Anda melakukannya di hotel ataupun di rumah pacar Anda atau di mana saja terserah, tetapi tidak dilakukan di tempat publik. Nah, di sini ya yang perlu dicatat ya. Jadi cabai-cabean itu yang bagaimana sih? Well, beberapa tahun lalu sebenarnya ada yang inbox saya. Salah satu dari teman kita bertanya masalah ini. Mbak, boleh tidak kita melaporkan seorang yang selingkuh dengan suami saya? Itu ada. Yang pertama adalah dia suami istri sesama Indonesia. Kalau nggak salah orangnya orang Madiun ya. Istrinya di sini bekerja legal, tapi suaminya karena dia ke sini entah dasarnya apa, pengen kerja ke sini, akhirnya dia mengambil status paper. Dan dia ada hubungan gelap dengan warga Hong Kong, ceweknya, dan istrinya ini ingin menuntut dia untuk atas perselingkuhan. Di sini perlu diketahui bahwa di Hong Kong perselingkuhan itu tidak ada masalah, kumpul kebo pun tidak ada masalah ya. Jadi kayak kemarin yang sempat mencuat apa namanya sampai di Tung Chung Semong, yang orang Hong Kong, dua perempuan kayak sedang tukar padu ya sedang adu jotos hanya gara-gara satu laki-laki. Nah, itu tidak ada secara hukumnya yang mengarah untuk bisa diarahkan ke pidana ya. Jadi berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia Anda menikah siri ataupun Anda melakukan pernikahan di bawah tangan, bahkan Anda melakukan perselingkuhan, itu jelas-jelas bisa diarahkan ke pidana ya. Jadi berbeda, negara Hong Kong berbeda. Tetapi ada satu catatan khusus bahwa di Hong Kong dilarang adanya transaksi yang namanya jual beli apem. Ya, makanya kenapa teman-teman kalau itu dilakukan online pun juga itu pun ada triknya kan. Nah, dan di sini sudah bukan rahasia lagi kalau misal mungkin ya ada sebagian merelakan dirinya untuk menjadi
tai samce ya kan. Jadi menjadi orang ketiga atau menjadi istri kedua atau menjadi istri simpanan, terserah, whatever, itu hak masing-masing. Itu karena untuk mengcover itu tadi ya, untuk mengcover hubungan yang notabene sebenarnya itu prostitusi tapi dikamuflasekan ya. Jadi dikamuflasekan biar tidak terlihat, biar juga dikemas dengan bahasa yang berbeda. Nah, di situ biasanya ada beberapa. Satu, trade itu biasanya teman-teman menawarkan, ada pihak yang menawarkan ya, jadi dia tanpa germo pun bisa. Nah, itu di online banyak sekali menawarkan per jam sekian dengan servis sekian dan lain sebagainya. Itu hak masing-masing ya, yang namanya orang bisnis ya kan. Nah, terus ada juga yang mungkin menawarnya begini, I just wanted to find SP. Nah, SP, istilah SP itu sex partner, di mana dia hanya membutuhkan hubungan dengan tanpa status. Nah, ini yang dinamakan mungkin cabe-cabean itu tadi karena ada beberapa alasan. Nah, di Hongkong contohnya beberapa pasutri itu kalau ada masalah mereka cenderung tidak mau membicarakan, cenderung tidak mau duduk bareng, cenderung untuk mengambil langkah, dan mungkin banyak sekali pertimbangannya, diantaranya perceraian di Hongkong itu tidak mudah ya, karena apa, melibatkan dua belah pihak, terutama perempuan itu banyak menangnya ya. Jadi kadang orang Hongkong itu kan lebih ke materialistik ya, dan ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Selain itu juga dia nggak mau berbagi harta gono gininya, terus nanti masalah anaknya dan masalah lain-lainnya. Jadi itulah yang membuat mereka tidak mau mengambil langkah untuk ke arah legal perceraian. Jadi mereka lebih memilih kepada untuk mencari pelarian. Nah, pelariannya kebanyakan ya itu tadi, ada yang open BO melalui online ya kan, terus ada juga yang mungkin dengan trade, ada juga yang melalui dengan sex partner. Itu hak masing-masing, dan disinilah juga apakah itu mendapatkan uang ya, yang namanya bisnis ya orientasinya uang ya, jadi tidak lagi dengan rasa ya kan. Nah, tapi sekali lagi prostitusi di Hongkong itu online maupun offline memang tidak dibolehkan. Jadi kenapa banyak sekali kan yang berselancar melalui WeChat. Pernah dong teman-teman saya upload beberapa chat dari seseorang yang warga Hongkong, kebetulan laki-laki Hongkong ya kan. Nah, waktu itu bertanya tentang, pagi-pagi sudah bertanya I want to play with you. Nah, di sini adalah kalimat-kalimat di mana yang mereka tawarkan itu untuk apa namanya, memikat teman-teman ya. Bahkan kadang teman-teman itu dianggap harganya murah. Kenapa demikian? Ya karena memang kadang cukup dengan rayuan manis teman-teman ada yang mau jadi ya karena ada yang mau, akhirnya hampir seluruhnya, hampir semuanya itu disamaratakan. Nah, kalau kita disamaratakan, nggak usah capek menjelaskan, nggak usah capek untuk memberitahu, cukup kita kasih tahu bahwa I'm not that kind of person, thank you ya. Jadi cukup dengan kalimat yang polite tapi mengena. Nah, terus di sini masalah perselingkuhan. Nah, kemarin ada juga yang mbaknya menikah dengan orang Hongkong ya, dan laki-lakinya ini juga mempunyai wanita Indonesia, tapi statusnya adalah paper, yang simpenannya paper. Kemudian yang istri sahnya ini sebenarnya ingin melaporkan kasus perselingkuhan juga. Nah, terus saya bertanya, kenapa sih kalian orang Indonesia, dua-dua perempuan Indonesia ini tidak kerjasama saja? Kerjasama aja, toh tujuannya sama, bukan status kan kalau begini. Nah, inilah yang dinamakan sex partner atau SP istilahnya di luar sana. Karena saya sendiri juga ada selancar di beberapa dating online, di mana untuk mencari tahu seperti apa sih orang di luar sana anggapannya terhadap kita ya. Dan memang saya akan ada sebuah foto yang mungkin attract them to know about more people in Hong Kong, actually what you feel about us. Nah, apa yang mereka rasakan tentang PRT yang mungkin dengan berpakaian seksi, dengan berpakaian yang terbuka, apa sih yang mereka lihat. Nah, itu kan pernah kan saya melakukan itu. Jadi ada juga, kalau saya lebih ke explore ya, saya lebih pengen tahu orang-orang di luar sana, laki-laki Hongkong di luar sana itu seperti apa sih pandangannya terhadap PRT ya kan, PRT Indonesia terutama, karena memang tidak dipungkiri job-job seperti itu juga ada, dan itu kembali lagi ke hak individu. Cabe-cabean
silahkan, itu hak masing-masing. Kalau mau menjadi cabai diterongin atau terong dicabein silahkan ya. Yang pasti, pastikan Anda tahu resikonya, yaitu kalau tidak tertangkap resikonya adalah HIV ya. Jadi penyakit kelamin, STI, STD, herpes, sipilis, nah tahu sendiri ya. Jadi harap diperhatikan beberapa konsekuensi jika Anda mempraktekkan pasangan, bergonta-ganti pasangan dan tanpa kondom atau tanpa pengaman. Nah, disinilah yang justru harus kalian perhatikan, karena kalau Anda siap siaga berpacaran dengan warga Hongkong atau entah warga luar negeri atau apa, pasti larinya di saat kalian berhubungan, larinya adalah ke situ. Tetapi satu yang menjadi pesan saya, pastikan Anda tahu konsekuensinya ya kan. Selain judgmental dari sosial media, juga akan ada judgmental lainnya, dimana itu mengarah ke mental kita sendiri. Kalau Anda sudah siap, this is fine. Terus apakah itu nanti akan mempengaruhi visa mereka, Mbak Gontreng? Tidak juga. Tidak juga, kan itu kan belum tertangkap, kecuali Anda tertangkap dan memang sudah dilaporkan. Nah, itu beda lagi ya. Tertangkap basah, Anda melakukan transaksi prostitusi. Ingat, tidak hanya prostitusi sebenarnya. Mau transaksi apapun selagi visa kerja Anda adalah PRTA, di MTR maupun dimanapun, COD. Makanya teman-teman lebih berhati-hati karena itu juga melanggar aturan. Nah, mari bersama-sama kita belajar masalah cabai-cabean. Serahkan pada yang memang menjual cabai ya, tukang cabai. Tapi kalau kita memang bukan cabai, ya dicabein aja enggak juga ya. Yang pasti jaga diri baik-baik. Ingat, Anda bekerja ke luar negeri untuk keluarga Anda dan untuk masa depan Anda.